Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6, masih subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang menghargai perbedaan kegemaran dan menghargai perbedaan dengan teman. Yang kedua, menceritakan olahraga kesukaanku dan temanku, lalu menuliskan cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, operasi hitung pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada ayah yang menyukai olahraga sepak bola. Yang kedua ada seorang ibu yang menyukai olahraga senam. Yang ketiga ada Nina menyukai olahraga bulu tangkis. Dan yang keempat ada Adi menyukai olahraga berenang. Nah, di sini adalah beragam kegemaran ya. Dari ayah sukanya sepak bola, ibu sukanya senam, Nina menyukainya bulu tangkis, lalu Adi menyukai olahraga berenang. Ini adalah contoh kegemaran yang berbeda. Lalu, sikap saling menghargai anggota keluarga. Di sini ada contoh. Yang pertama, ibu mengantarkan Adi ke tempat les renang. Nah, di sini walaupun tadi ibu tidak suka berenang, tapi melainkan ibu itu sukanya senam senam ya, sukanya senam, tapi di sini ibu mengantarkan Adi untuk ke tempat les renang. Jadi di sini adalah ibu sudah mencontohkan sikap saling menghargai. Ya. Lalu yang kedua, ada ayah membelikan Nina raket agar Nina semakin giat belajar. Nah, tadi kan ayah sukanya sepak bola. Walaupun ayah sukanya sepak bola, tapi di sini ayah juga menghargai kegemarannya Nina, yaitu bermain bulu tangkis atau memberikan Nina raket agar Nina semakin giat berlatihnya. Yang ketiga di sini ada ayah membelikan ibu sepatu senam. Nah, walaupun ayah nggak suka senam, ayah juga menghargai kegemaran ibu dengan membelikan sepatu senam. Yang keempat ada Nina dan Adi menemani ayah berlatih sepak bola. Walaupun Nina dan Adi tadi tidak suka bermain sepak bola, tapi Nina dan Adi tetap menghargai kegemarannya ayah, yaitu dengan cara menemani ayah berlatih sepak bola. Nah, di sini adalah contoh anggota keluarga yang saling menghargai kegemaran satu sama lain. Oke, mungkin kalian juga dalam keluarga ada yang berbeda ya kegemarannya. Pasti juga di situ kalian sudah mempraktikkan secara tidak kalian kalian merasa nih bahwa kalian sudah menerapkan saling menghargai kegemaran ini dalam keluarga kalian. Oke, selanjutnya menghargai perbedaan antar teman. Tadi kegemaran di lingkungan keluarga, sekarang menghargai perbedaan antar teman. Oke, kalian juga boleh buka di halaman di halaman 63. Nah, di sini juga di dalam buku ada seorang anak siswa di dalam kelas, yang mana di dalam kelas itu beragam agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan Konghucu. Mereka berdoa dengan cara agamanya masing-masing. Nah, ada yang berdoanya dengan mengangkat tangan, ada yang berdoanya sambil tangannya dikepal ya. Kalian bisa mengamatinya sendiri di halaman 63. Nah, walaupun mereka berdoanya berbeda, tapi di sini mereka semuanya adalah menghargai perbedaan tersebut gitu. Tidak menjadikan ejekan atau penghalang untuk berteman. Nah, mungkin kalian juga bisa
menghargai, selain selain berdoanya berbeda, mungkin ada juga di lingkungan sekolah yang dari kulitnya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, terus tingginya yang berbeda, terus dari jenis rambutnya yang keriting, ya kan? Nah, dari perbedaan tersebut kalian harus saling menghargai perbedaan tersebut, karena menghargai itu adalah sifat yang sangat bagus. Oke, jadi untuk misalnya kalian punya teman di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, nah dari perbedaan tersebut kalian jangan jadikan penghalang untuk tidak berteman ya. Jangan jadikan perbedaan apapun itu untuk menjadi penghalang kalian untuk berteman atau bersosialisasi. Oke. Ini adalah contoh ya. Tuh ada contoh orang Islam yang berdoanya, orang Kristen doanya itu seperti apa. Kalian bisa lihat di layar ini ya. Oke. Ini adalah contoh menghargai perbedaan antar teman. Selanjutnya, kita masuk ke operasi hitung pengurangan dengan teknik meminjam. Ada di buku halaman 60. Boleh kalian buka juga. Oke, di sini ada cerita ibu membeli cabai di pasar sebanyak 3.349 buah. Lalu ibu membuat sambal dengan memakai cabai sebanyak 2.167 buah. Berapakah sisa cabai yang ibu miliki? Wow, banyak sekali cabainya ya. Oke, nah ini adalah contoh penyelesaiannya. Ada cara bersusun panjang, ada cara bersusun pendek. Tinggal kalian pilih, kalian mau cara yang mana. Menurut kalian lebih mudah itu yang bersusun panjang kah atau cara bersusun pendek kah? Di sini sudah ada contohnya ya. Kalau cara yang bersusun panjang itu dimanualkan dulu. Maksudnya dimanualkan itu seperti apa? Jadi ditulis dulu nih 3.000-nya, lalu ditambah 300-nya, lalu ditambah 40, lalu ditambah 9. Seperti itu juga dikurangi dengan angka 2000-nya ditulis dengan angka 2000 yang untuk nolnya 3, lalu ditambah angka 100, lalu ditambah angka 60, lalu ditambah angka 7. Nah, setelah sudah dimanualkan ditulisnya satu persatu, lalu dihitung dengan pengurangan. Contoh di sini 9 dikurang 7 dapatnya 2. Lalu 40 dikurang 60 tidak bisa karena angka yang paling atas itu adalah lebih kecil, maka harus meminjam ya kepada angka di sebelahnya, yaitu di angka 200. Nah, 200 dipinjam nih. 200, mohon maaf salah, yaitu di angka 300 ya. 300-nya dipinjam. Menjadi dipinjam oleh 40 menjadi 140. 140 dikurang 60 dapatnya 80. Lalu yang tadi angkanya 300 dipinjam 100 jadinya sisa 200. 200 dikurang 100 dapatnya 100. Lalu 3.000 dikurang 2.000 dapatnya 1.000. Jadi total cabai yang tersisa adalah 1.182. Itu adalah cara bersusun panjang. Ada di sini juga cara bersusun pendek, yaitu 3.349 dikurang 2.167. Nah, kalau cara bersusun pendek itu dia tidak dimanualkan, langsung dikurangi saja. 9 dikurang 7 dapatnya 2, 4 dikurang 6 tidak bisa, berarti pinjam di angka 3. Berarti 14 dikurang 6 dapatnya 8. Lalu 3 tadi kan sudah dipinjam 1, berarti sisa 2. 2 dikurang 1 dapatnya 1, 3 dikurang 2 dapatnya 1. Sama hasilnya yaitu 1.182. Ini adalah cuma cara yang berbeda saja. Kalian tinggal pilih mau pakai cara yang bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Oke, tapi yang Ustazah lihat sih lebih mudah cara bersusun pendek ya. Oke, kalian bisa latihan untuk lebih mengerti lagi
boleh, dengan soal yang kalian buat sendiri juga boleh. Oke. Nah, sekarang membuat cerita berdasarkan gambar. Gambar 1, Nina mencuci tangan dan kaki. Yang kedua, Nina menggosok gigi. Yang ketiga, Nina berdoa sebelum tidur. Yang keempat, Nina tidur dengan nyenyak. Nah, ketika sudah mengamati gambar 4 ini, lalu kalian membuat cerita disimpulkan dari 4 gambar tersebut. Contoh. Oke. Di sini dicontohkan ya. Ini sudah digabung ceritanya dari gambar pertama sampai gambar 4. Kegiatan Nina setiap malam sebelum tidur yang pertama ialah mencuci tangan dan kaki atau berwudu. Selanjutnya Nina menggosok gigi dengan bersih. Setelah itu Setelah menggosok gigi, Nina pergi ke kamar bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Nina membaca doa sebelum tidur dan akhirnya Nina pun tidur dengan nyenyak. Oke. Ini adalah contoh cerita yang diambil dari gambar. Oke, kalian bisa? Boleh mencoba ya. Oke, materinya sudah habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada yang belum dipahami, boleh kalian tanyakan kembali dengan ustazah dengan cara voice note atau dengan cara telepon boleh. Untuk mengakhiri video ini, kalian boleh latihan di halaman 60 dan 61. Oke. Kalian mengerjakan di halaman 60 dan 61 dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kalian berusaha mengerjakannya sendiri dulu ya. Oke. Berusaha dulu, nanti kalau misalnya ada kesulitan baru menanyakan sama bunda atau sama ustazah boleh. Oke, kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan BLP-nya jangan lupa diisi. Oke, bebas komiba. Salam bebas komiba.